Maka nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada ulama ulama yang jahat. Bagaimana sifatnya? Yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, menjadikan ilmu agama ini sebagai perniagaan, perdagangan. Yabi'una min umara'i zamanihim, dan mereka menjual agama ini kepada siapa? Umara, pemimpin mereka. Dijadikannya agama ini sebagai barang dagangan, dipolesnya fatwa, dipolesnya pendapat-pendapat, dipolesnya ayat-ayat, pakai hadis-hadis, karena dia berilmu. Untuk apa? Tijaratan, barang dagangan. Yabi'una, dijualnya kepada siapa? Dijualnya min umara, kepada pemimpin zamanihim, di zaman yang hidup. Untuk apa? Ribhan li anfusihim, untuk keuntungan pribadi, ormas, partai, kepentingan sesaat. Ini yang terjadi sekarang. Bingung umat ini menengok partai Islam, lambang Islam, kenapa menjual fatwa, kenapa mendukung pemimpin kafir? Heran orang. Subuh nih jawabannya. Inilah dia. Jangan heran saudara, Nabi sudah menyebutkan ini 14 abad yang lalu. Bahkan ustadz-ustadz kita yang lurus-lurus pun hampir terjebak. Saya dapat iklannya, saya tengok, ini tak betul. Saya sampaikan, jangan ikut ustadz, nanti terjebak ke dalam. Ustadz ini lurus-lurus tabung aja, macam lewat di paralon. Tengok dulu ustadz, antum punya nama baik, dijebak orang, nanti duduk satu majelis sama orang penjual agama. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ulama harus mengerti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang ini adalah bukan orang jahil, dia orang berilmu. Al-juhala bilibasil ulama, mereka memakai pakaian-pakaian ulama, sorban-sorban ulama, jubah-jubah ulama, tapi isinya adalah syaitan. Kadang kita suuzon dengan anak-anak muda. Saya naik pesawat, duduk di belakang, di depan ada anak muda pakai celana jeans, rambut anak-anak muda itu lah. Kalau rambut ustadz yang gitu, rambut anak muda, pakai baju kaos, pakai airport. Saya nengoknya dari belakang, ini anak muda, ini penghuni neraka ya. Tak berapa lama digulungnya airportnya, masuknya ke depan, duduk dia, dipukul-pukulnya kursi itu. Astagfirullah. Tak pula saya minta maaf sama dia. Tak akan saya minta maaf ya, bilang tadi aku sudah selesai. Ternyata casingnya setan, isinya malaikat. Tapi sekarang ini banyak bajunya koko, isinya setan. Bajunya jubah, isinya setan. Bapak-bapak yang berjubahnya untuk singgung, bagus sudah. Baik. Memakai ayat-ayat, dipakai tafsir. Saya sudah baca tafsir ini, Nabi sudah mengatakan, ulama usul mereka nanti akan muncul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, dijadikannya agama ini sebagai tijarah, barang dagangan. Siapa yang mau beli fatwa ini? Siapa yang mau beli pendapat ini? Saya sudah godokkan ini dari kitab usul fikih, dari kitab fikih, dari qawaidul fikih, dari tafsir klasik, dari tafsir ini. Saya sudah baca, bahasa Arab mantap, balaghah oke, nahwunya hebat, menghafalnya mantap. Tapi untuk apa? Yabi'una, mereka jual barang ini karena ada kepentingan di balik itu, simbiosis mutualisme. Ada yang punya barang ingin keuntungan, ada yang punya uang dan ingin memanfaatkan ini. Maka umat Islam yang tidak punya pendidikan hanyut bagaikan kiambang, kemana air deras kesanalah dia pergi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa lagi saudaraku semua, seiman setauhid seakidah, seresonansi, satu perjuangan, satu roh. 2 hari saya nggak bikin konten ya. Ya mohon maklum karena saya kurang sehat, makanya ya saya ini sudah mulai lumayan, sudah ya bisa dikatakan sehat lah. Sambil memantau perjuangan ya saudaraku semua yang mengikuti konten saya walaupun hanya beberapa. Ya alhamdulillah, karena niat saya memang menyuarakan kebenaran ya, bukan untuk mencari popularitas serta mencari materi ya, karena saya tidak bisa untuk menjadi YouTuber. Saya hanya bicara apa yang harus saya bicarakan. Saya harus bicara agar tidak disebut atau dikatakan sebagai setan bisu ya, karena banyaknya kemungkaran, kezoliman ya, ketidakadilan ya, kesemena-menaan. Makanya saya tetap bersuara walaupun pahit, walaupun dicibir, walaupun tidak dianggap, tidak masalah. Yang jelas saya punya hujah ketika ditanya nanti di akhirat, ketika ada kezaliman, kemungkaran di depan mata, saya tidak diam saja, tapi saya bersuara semampu saya, kapasitas saya ya. Kapasitas saya seperti ini, saya bersuara. Ini salah satu daripada perjuangan kami ya. Di antaranya saya tidak mendatangi market mereka, saya tidak mendatangi kartel mereka, tidak membeli produk kartel mereka. Kalau toh terpaksa saya menggunakan cara saya untuk sebagai time bomb itu. Saya berdoa apabila saya terpaksa harus mendatangi kartel mereka, saya berdoa mohon perlindungan, dan saya berdoa agar segera dilenyapkan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saudaraku semua, teman-temanku semua, satu resonansi, satu roh, satu perjuangan. Semoga kita kelak dikumpulkan di akhirat bersama junjungan kita Rasulullah SAW dan para sahabat, para alim ulama, para wali. Kita akan bertemu kembali di akhirat nanti ya, dengan senyuman, dengan ridho dari Allah dan syafaat dari Rasulullah SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin. Habis buka puasa ya, saya minum segelas air teh, kemudian sholat dan bikin konten sedikit aja menanggapi banyak hal tentang NII. Ini ya, ada acara baru, kemudian penangkapan liar yang dilakukan oleh DHHIT. Jadi tangkap sana, tangkap sini tanpa alasan, hanya menggunakan asumsi. Asumsi. Setelah ditangkap, orangnya di bajian, di jilbaban, kalau yang perempuan ya kan di cadaran, dikasih siapapun. Jadi mahasiswa ditangkap, yang laki-laki di bajian ya, maksudnya dikasih dipakein peci. Yang perempuan juga dikasih jilbab, seolah-olah untuk menunjukkan dunia gitu, untuk menunjukkan dunia bahwa yang berbuat anarkis ya kan, yang berbuat anarkis itu
itu orang Islam. Kemudian diwawancarai, ya kan? Diwawancarai sedemikian rupa. Ya semuanya itu sudah disetting. Walaupun settingan kemarin itu sampai bonyok-bonyok, moncor-moncor, nyonyor-nyonyor, itu settingan kebablasan. Jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, ya kan? Kemudian berita tentang Pertalite akan dinaikkan sekitar 9 ribuan harganya. Semakin ini agar supaya Pertamina itu tertolong keuangannya. Jadi Ahok itu ya dijadikan dirut Pertamina itu sambil merem pun bisa untung kan. Nah, itu sudah azan, bentar lagi saya tarawih. Ya, teruskan sedikit. Sambil merem pun untung, ternyata kan untung, ya untung. Kemudian ada statement bahwasanya semuanya terbongkar, bahwasanya sebenarnya permainan apa, semuanya terbongkar. Karena ini ujung fase keempat. Kalau ujung fase keempat itu pembongkaran dulu, kemudian di akhirnya Allah akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Seperti Firaun dulu juga seperti itu. Firaun itu dibongkar dulu kebusukan Firaun, ya kan, dibongkar dulu kebusukan Namrud, dibongkar dulu kebusukan Ataturk, kan gitu. Kemudian Allah hancurkan. Banyak sekali hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh rezim. Memang rezim ini ya rezim boneka. Jadi intinya Indonesia ini sudah harus segera dikuasai oleh komunis. Kita lihat kemarin beberapa berita bahwasanya orang Cina, TKA Cina menggunakan atribut uniform TNI. Ada videonya, saya dikirimi juga tuh videonya. Jadi masya Allah, sudah semuanya Allah bongkar, ya kan? Kemudian akhirnya apa? Pengalian isu, ya kan? Pengalian isu. Densus 88 menangkap seseorang di Bandung yang terduga teroris. Yang teroris itu sebenarnya siapa? Teroris itu ciptaannya siapa? Teroris itu adalah stigma, ya. Stigma. Teroris itu memang dibikin, memang disengaja diciptakan. Teroris itu label. Karena apa? Semua para peneliti barat, ya, peneliti Amerika dan Eropa itu meyakini bahwa Islam itu sebentar lagi akan bangkit, dan Islam ini tidak bangkit dan akan memimpin dunia. Dan tidak ada satu kekuatan pun yang akan mampu membendungnya. Ini para analis orang-orang kafir. Bahkan ada salah satu analisis orang kafir yang kafah. Kenapa dibilang kafah? Karena dia di ujung artikelnya dia mengatakan semoga kejadian ini tidak terjadi. Kemudian semoga ini tidak akan terjadi. Mereka menulis artikel itu di dalam bukunya yang berjudul apa itu, Public Library atau apa, saya nggak ngerti. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Ditulis detail itu, dimulai dari tahun 2022 dan ternyata di tahun 2022 ini sudah dimulai dengan ketegangan di Rusia, ya kan, diawali oleh kemenangan Taliban yang berhasil mengusir kekuatan nomor satu dunia, katanya Amerika, ya kan. Karena Amerika itu selalu kalah perang. Lawan Vietnam kalah, lawan
Taliban apalagi konyol kan gitu. Kemudian di Palestina bagaimana kekejaman para Zionis, para polisi-polisi Israel itu berlaku di sana. Semua Allah tunjukkan sebenarnya yang radikal siapa, yang teroris itu siapa. Allah tunjukkan semuanya. Jadi percuma bikin apa namanya? Bikin isu-isu, bikin pengalian isu. Bikin pengalian isu. Percuma, karena para analis kafir ada yakin, apalagi kita umat Islam nggak yakin, ya kebangetan kan gitu ya. Nah, makanya para munafik, para ustadz yang cari aman, saya singgung terus. Nah, ustadz kiai itu selalu saya singgung, karena kalian itu para orang yang nanti di akhirat itu sangat berat hisabnya. Makanya jangan diam. Yang disebut kiai, yang disebut gus, yang disebut ustadz, yang disebut ajengan dan lain sebagainya, jangan cari aman, berat nanti. Ini salah satunya yang akan menuntut nanti kalian itu di akhirat. Apalagi sampai pro rezim, sampai membenarkan kebijakan rezim. Ada hadisnya kan, ada hadisnya. Makanya jangan main-main. Oke, berhubung sudah Isya, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung di berikutnya tentang pengalian isu tentang NII dan lain sebagainya. Selamat menunaikan ibadah tarawih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.